Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anami wa khairu khalqillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal mu'minun usikum wa iyaya bitaqwallah haitsu qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal mu'minun, al-'amul jadidu safhatun bayda'un tusajjiluna fiha a'malakum fahrisu ala kathratil 'amalis salih wastaqbiluhu bi'azaima qawiyatin wa nawaya sadiqatin wa takhtitin salim. Wa'lamu anna kulla amalin ta'malunahu saghiran aw kabiran qalilan aw kathiran sayahfadhu lakum hatta mathaqila dzarri minhu. Wa sadaqallahul azim haitsu qala faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa qala ta'ala faman ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala kufrana li sa'yihi wa inna lahu katibun. Qala ba'dul hukama ad-dunya sa'atun baina sa'ataini sa'atun madiyah wa sa'atun atiyah wa sa'atun anta fiha fa ammal madiyatu wal baqiyatu fala tajidu li rahatihima ladzatan wala li balaihima alaman wa innamad dunya sa'atun anta fiha fa khada'atka tilka sa'ah wa sayyaratka ila syarr wa innamal yawm in aqalta dhaifun nazala bika wa huwa murtahilun anka fa in ahsanta nuzulahu wa qirahu shahidalak wa athna alayka bidzalik wa sadaqa fika wa in asa'ta dhiyafatahu wa lam tuhsina qirahu jala fi ainaik wa sara wabalan alaik wa syahida alayka bima la yasurruka. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat kesehatan sehingga kita bisa mendekatkan diri kepadanya melalui ibadah-ibadah wajib dan ibadah salat Jumat kita pada hari ini, serta bisa merasakan indahnya momentum tahun baru sebagaimana kita hadapi saat ini. Salawat dan salam mudah-mudahan mengalir kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir yang Allah utus sebagai rahmat bagi alam semesta. Selanjutnya, khatib mewasiatkan kepada diri khatib sendiri dan kepada jamaah Jumat di Masjid Istiqlal dan dimanapun berada, mari kita sama-sama tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan kita jauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam tidak melarang hambanya untuk mengekspresikan kegembiraan, kesenangan dan kebahagiaan. Akan tetapi Islam mengajarkan ekspresi kegembiraan tidak boleh membuat seseorang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kegembiraan juga tidak boleh diekspresikan dengan melakukan hal-hal yang dilarang oleh ajaran Islam.
seperti melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan syariat Islam, ataupun kita menghambur-hamburkan harta, dana untuk sesuatu hal yang tidak bermanfaat. Karena itu termasuk kita perlakuan mubazir. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Oleh karena itu, pada setiap malam pergantian tahun, baik tahun Hijriyah maupun tahun Miladiyah, Masjid Istiqlal senantiasa menyelenggarakan malam muhasabah dan qiyamul lail, dipimpin langsung oleh Imam Besar Masjid Istiqlal, serta para imam dan muazin, mengajak umat Islam memanfaatkan kesempatan tersebut untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Khalik, memohon hidayah dan taufiknya. Ini merupakan ekspresi kegembiraan bagi seorang muslim yang senantiasa berupaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di waktu gembira maupun di waktu sedih. Bisarra'i wa dharra. Spirit tahun baru bagi umat Islam dijadikan momentum untuk memotivasi diri sendiri dan umat untuk menumbuhkan semangat baru, untuk semakin meningkatkan kualitas ibadah dan kebajikan. Sebab orang muslim sejati adalah orang yang hari-harinya lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih, wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbun, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un." Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia tergolong orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia tergolong orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka ia orang yang celaka. Hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim. Hadis ini memberikan pengertian perihal pentingnya peningkatan semangat baru dalam menjalani hari-hari yang baru, termasuk juga dengan tahun baru. Jika hari tahun baru ini lebih baik dari hari tahun baru sebelumnya, maka ia tergolong orang-orang yang beruntung. Jika sama, maka sungguh hanya kerugian yang didapatkan. Dan jika lebih buruk, maka akan menjadi hari dan tahun yang dilaknat karena tidak bisa mengambil manfaat dan keberkahan di dalamnya. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa orang-orang yang harinya justru lebih buruk dari hari-hari sebelumnya, maka tidak ada kebaikan selain kematian untuknya. Riwayat ini sebagaimana dikutip oleh Syekh Abdurrahman Asy-Syakhawi dalam kitabnya Maqasidul Hasanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istawa yaumahu fahuwa maghbun, wa man kana akhiru yaumaihi syarran fahuwa mal'un, wa man lam yakum fi ziyadah fahuwa fin nuqsan, wa man kana fin nuqsan fal mautu khairul lah, wa man ishtaqa ilal jannati sara'a fil khairat." Barang siapa yang kedua harinya saat ini dan kemarin sama, maka ia tergolong orang yang merugi. Barang siapa yang 2 hari terakhirnya lebih buruk, maka ia terlaknat. Barang siapa yang tidak berada pada peningkatan, maka ia berada pada defisit. Barang siapa yang berada pada keadaan defisit, maka kematian lebih baik baginya. Dan barang siapa yang merindukan surga, maka ia akan cepat-cepat melakukan kebaikan. Hadis riwayat Dailami. Syekh Nuruddin Al-Harawi Al-Qari dalam kitab Mirqatul Mafatih Syarhul Mishkatul Masabih menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ziyadah, peningkatan atau penambahan pada hadis di atas adalah dengan bertambahnya ilmu, ibadah, dan segala bentuk kebajikan, bukan bertambah harta maupun jabatan. Sebab keberuntungan selalu berpihak pada orang yang meningkatkan ketaatan dan kebaikan, bukan dunia dan jabatannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berkaitan hal ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya
untuk selalu introspeksi perihal apa yang akan dilakukan untuk menuju akhirat. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Imam Al-Qushairi dalam kitab tafsir Lataiful Isyarat atau tafsir Al-Qushairi menjelaskan bahwa ayat di atas memiliki dua arti ketakwaan, yaitu meningkatkan ketakwaan dengan cara memikirkan balasan yang akan didapatkan kelak di akhirat dan perbuatan baik dan buruk yang dilakukan di dunia. Meningkatkan ketakwaan dengan cara mawas diri dan introspeksi, yaitu dengan memaksimalkan waktu untuk menambah ketaatan. Dengan kata lain, menumbuhkan semangat baru di hari-hari baru yang dihadapi oleh setiap orang. Cara menumbuhkan semangat baru di hari yang baru adalah dengan memperbaiki hari-harinya yang baru dengan ketaatan dan kebajikan. Orang tidak bisa memperbaiki hari kecuali dengan cara introspeksi dan apa yang dilakukan di hari-hari sebelumnya. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari demi hari yang kita titi harus menuju mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meraih hidayah dan taufiknya, agar semakin hari semakin berkualitas amal saleh kita dan hidup kita semakin dipenuhi amal saleh dan kita menjadi orang-orang saleh di mata Allah Subhanahu wa taala. Jika demikian, maka Allah akan berikan kepada kita semua kehidupan yang baik, baik di dunia maupun di akhirat. Mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 97. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Satu poin lagi yang juga sangat penting adalah kita yakinkan bahwa kebaikan yang kita lakukan itu benar-benar baik. Sesuai maqasidus syariah. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang menurut kita baik, namun ternyata menurut Allah itu adalah sesat. Bagaimana Allah berfirman, Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang sia-sia usahanya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira bahwa yang mereka berbuat adalah perbuatan yang sebaik-baiknya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minas salati waz zakati was sadaqati wa tilawatil Qur'ani wa jami'it ta'at wa taqabbala minni wa minkum jami'a amalina innahu wal hakimul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi.
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيا ايها الناس اتقوا الله فيما امر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والطاعون والكورونا والزلازل وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم لكل عمل مبرور وسعي مشكور واعمر بهم البلاد وعطفهم على العباد وانشر بهم راية العدل والسداد وانصرهم على الأزداد يا كريم يا جواد. اللهم ارحم هذه الأمة واكشف عنها كل مدلهمة وغمة وانصرهم وانشر عليها كل خير ونعمة واصرف عنها كل سوء ونقمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.